Dalam sejarah panjang manusia, selalu ada satu pola yang berulang di mana perempuan hampir tidak pernah ditempatkan sebagai pusat cerita. Selalu sebagai latar, istri dari seseorang, ibu dari seseorang, simbol dari sesuatu, tidak pernah menjadi subjek yang berdiri di atas dirinya sendiri. Dan ketika ada yang mencoba untuk melampaui batas-batas itu, baik dengan berpikir, berbicara, atau bertindak, reaksi yang muncul selalu sama. Suara dipertanyakan, pikiran dibungkam dan direduksi, tindakan dihukum dan diadili, seolah-olah setiap langkah menuju martabatnya akan kebebasan ditarik kembali, baik dengan delegitimasi intelektual sampai bahkan kekerasan fisik. Di Yunani kuno, tempat ilmu pengetahuan dan demokrasi muncul, perempuan dianggap tidak pantas dan tidak lengkap untuk berpartisipasi. Di era Romawi dan abad pertengahan, yang mencoba untuk keluar dari norma yang ada dikutuk sebagai tidak suci, tidak taat, dan berdosa, yang bisa dihukum dengan mengerikan. Bahkan di era pencerahan yang katanya kodrat manusia ditentukan oleh kemampuannya berpikir pun hanya ditentukan kepada laki-laki. Video ini akan melihat bagaimana ini terjadi dalam sejarah melalui tokoh-tokoh konkret yang tidak berusaha menempatkan mereka sebagai figur heroik meskipun benar, tapi mencoba untuk menunjukkan bagaimana ketegangan nyata dari perjuangan dan tragedi perempuan yang melawan arus sejarah, kehendak untuk menjadi subjek dan struktur yang terus memaksa mereka menjadi objek. Mulai dari Hypatia yang dibungkam karena pengetahuan, Joan of Arc yang dihancurkan oleh iman dan otoritas, Mary Wollstonecraft yang ditolak oleh keagungan rasionalitas zamannya sendiri, hingga Simone de Beauvoir yang mengkonkretkan ide ini dengan lebih komprehensif, sampai R.A. Kartini yang menghadapi bentuk penindasan yang lebih sistematis, untuk mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan perempuan bukan semata-mata mengenai hak saja, tapi tentang pengakuan akan kemanusiaan itu sendiri. Semuanya dimulai 2300 tahun yang lalu di Alexandria di Mesir, di mana Hypatia, satu-satunya matematikawan, astronom, dan filsuf perempuan pertama dan paling terkemuka, dibunuh dengan keji, diseret, dihancurkan, dan dihapuskan nyaris tidak menyisakan jejak oleh massa fanatik di Alexandria. Hypatia percaya bahwa pencarian akan kebenaran dapat membawa manusia pada pemahaman yang lebih tinggi. Namun, di zamannya, keyakinan seperti itu justru membunuhnya dengan mengerikan. Perjuangan akan ilmu pengetahuan yang seharusnya membawa penerangan malah memberikan penderitaan yang sangat gelap. Dituduh menggunakan sihir, memanipulasi, dan menjadi penghalang rekonsiliasi, tuduhan-tuduhan klasik yang selalu dilekatkan pada seseorang yang berpengaruh jika dia adalah perempuan. Hypatia lahir pada tahun 355 Masehi di Alexandria, Mesir, putri dari seorang matematikawan dan astronom yang bernama Theon. Meneruskan perjuangan ayahnya, Hypatia melestarikan warisan matematika dan astronomi Yunani di masa-masa yang sulit. Hypatia belajar di bawah bimbingan ayahnya, menjadi murid di sekolah yang diatur oleh ayahnya. Sampai tahun 380-an, ayahnya sadar bahwa Hypatia telah melampaui dirinya, yang membuat ayahnya menyerahkan sekolah itu kepadanya. Hypatia tertarik pada filsafat Neoplatonisme dan menganggap bahwa matematika hanyalah alat untuk lebih memahami filsafat daripada sebaliknya. Di sekolahnya, dia mengajari murid-muridnya ajaran Neoplatonisme berdasarkan gagasan Plotinus dan Porfiri yang mengajarkan persatuan kontemplatif dengan Tuhan, terlepas dari apapun agama murid-muridnya. Hypatia ingin ajarannya dapat diikuti balik oleh penganut pagan maupun Kristen, yang membuat akses ke filsafat semakin berkembang di Alexandria. Mulai dari sanalah nama Hypatia mulai melambung tinggi. Hypatia yang menguasai aritmatika, geometri, astronomi, bahkan mampu menggunakan alat-alat seperti astrolabe dan hidroskop, pernah dan bisa menyunting teks-teks klasik seperti Handy Tables-nya Ptolemy, dan juga mengomentari Conic Sections karya Apollonius. Ketertarikannya terhadap filsafat pun membuatnya membaca tulisan-tulisan dari Plato dan Aristoteles dengan murid-muridnya di ruang publik, di pusat kota, dan juga di Zelotai, kelompok murid eksklusifnya. Damaskius, seorang filsuf Neoplatonis abad ke-6, mengomentari kehebatan Hypatia dalam kebijaksanaan, kecerdasan, dan bagaimana ia begitu sangat dihormati bahkan oleh
para gubernur. Karena ia pandai berbicara dan bijaksana dalam tindakannya, kota itu mencintainya, dan para gubernur selalu menyapanya terlebih dahulu ketika mereka memasuki kota. Kehidupan Hypatia tidak dapat dipisahkan dari kondisi Alexandria pada akhir abad keempat, di mana kota itu berada dalam ketegangan antara tradisi pagan Yunani, komunitas Kristen yang semakin dominan, dan otoritas politik Romawi. Ketegangan ini perlahan mengubah ruang hidupnya dari pusat intelektual yang relatif terbuka menjadi arena konflik yang semakin keras terhadap perbedaan keyakinan dan pemikiran. Titik baliknya terjadi pada tahun 392 Masehi ketika Kaisar Romawi Theodosius pertama mengeluarkan kebijakan yang membatasi praktek keagamaan pagan. Theophilus sebagai pemimpin gereja di Alexandria mendapatkan izin untuk mengambil alih dan merenovasi bangunan-bangunan keagamaan lama yang sudah tidak digunakan. Ditemukan berbagai objek pemujaan kuno milik agama pagan. Alih-alih ditangani secara administratif, objek-objek ini justru dipamerkan dalam sebuah parade publik untuk diejek. Bagi para penganut pagan, termasuk kalangan filsuf yang masih menjaga tradisi intelektual Yunani, peristiwa ini bukan sekedar terlihat seperti penghinaan, tetapi ancaman langsung terhadap keberadaan mereka. Dan Hypatia adalah salah satu penganut tradisi pagan. Hypatia sendiri berada di tengah pergeseran ini. Selain penganut tradisi pagan, dia juga seorang filsuf yang mengajar di ruang publik, berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk pejabat politik. Ketika banyak filsuf lain memilih meninggalkan Alexandria, Hypatia justru tetap bertahan. Dia terus mengajar, berdiskusi, dan mempertahankan kehidupan intelektualnya di tengah situasi yang semakin tidak stabil. Posisinya yang unik sebagai perempuan, filsuf, dan figur publik yang berpengaruh membuatnya semakin menonjol. Hypatia dari awal tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena perannya dalam kehidupan kota. Hypatia sering dipandang sebagai sosok yang mampu menjembatani berbagai kepentingan, hingga akhirnya ia menjadi penasehat bagi Orestes, pejabat Romawi yang nantinya bertikai dengan Cyril. Masa damai mulai goyah ketika Theophilus meninggal pada 412 Masehi, yang kemudian diganti oleh keponakannya, Cyril. Saat itu terjadi konflik kekuasaan antara Cyril dari pihak gereja dan Orestes dari pihak sipil. Masalahnya, saat itu Hypatia merupakan penasehat Orestes yang berlawanan langsung dengan Cyril. Para pendukung Cyril mulai menyebarkan rumor bahwa Hypatia menggunakan sihir untuk menjauhkan Orestes dari gereja. Massa yang terkena informasi palsu dari pendukung Cyril mulai meneror Hypatia. Mereka mendatanginya ketika mengajar di tempat umum, saat kembali ke rumah, bahkan ketika ia berada di dalam rumahnya sendiri. Meskipun ancaman dan teror selalu ia dapatkan, tetapi Hypatia hanya ingin memperjuangkan kota Alexandria, sebuah tempat di mana ia dibesarkan, tempat di mana ia menimba ilmu, sampai bisa mengajarkannya kepada khalayak. Meskipun keadaan lebih banyak membahayakan dirinya, tetapi Hypatia tetap keras kepala. Dia menolak untuk menyerah, menolak untuk berhenti, karena menurutnya belajar dan mengajar adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Tetap berjalan di ruang-ruang publik, tetap berbicara dengan murid-muridnya, terus membuat kota dipenuhi curiga dan kekesalan. Pada bulan Maret tahun 415 Masehi, Hypatia diculik ketika perjalanan pulang oleh segerombol fanatik yang dipimpin oleh Peter, seorang pembaca gereja. Pada saat itu, kemarahan mereka sudah memuncak dan tidak ada yang bisa melindunginya. Orang-orang yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa melihat Hypatia diculik. Hypatia diseret di sepanjang jalan Alexandria dan dibawa ke gereja Caesarium. Di sana dia dibunuh oleh massa dengan cara yang keji. Tubuhnya kemudian dihancurkan dan dibawa ke Sinaron untuk dibakar hingga tidak menyisakan jejak. Bahkan keberadaannya seolah dihapus sepenuhnya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga upaya untuk menghilangkan jejak seorang perempuan yang pernah berdiri sebagai simbol pengetahuan di kotanya. Jalanan yang ketika dahulu setiap pijakannya mengumpulkan orang-orang seisi kota, setiap ucapannya menjadi penerang bagi kehidupan mereka. Kini jalanan itu bersimbah darahnya sendiri, menjadi saksi atas kekejaman dan pembungkaman ilmu pengetahuan yang dilakukan rezim yang fanatik. Memang yang membunuhnya bukan semata-mata karena dia adalah perempuan, bukan juga semata-mata karena pengetahuan, tapi di tengah pertarungan kekuasaan, ketidakmampuan zamannya untuk melihat seseorang melampaui batas yang secara sosial ditentukan bagi perempuan membuatnya menjadi terlalu terlihat dan sangat berbahaya. Namun meski mungkin mereka membunuh Hypatia, mereka mungkin menumpahkan darahnya dan membakar jasadnya, tetapi setiap murid yang ia ajar, setiap orang-orang yang pernah mendengar ceramahnya akan terus membawa dan mengajarkan ajaran itu meskipun tak seberapa. Dan tragedi ini masih berlanjut bahkan 1000 tahun setelahnya.
Lebih dari 1000 tahun setelah kematian Hypatia, pengaruh otoritas keagamaan di Eropa tidak berbeda jauh seperti sebelumnya. Di wilayah Eropa Barat, khususnya Inggris dan Prancis, telah dilanda perang berkecamuk yang berkepanjangan selama kurang lebih 100 tahun. Dari peristiwa rivalitas mematikan dua kekuatan besar Eropa ini, muncul sosok prajurit yang tak pernah terpikirkan oleh para pemimpin otoritas dan figur politik pada abad itu, seorang perempuan. Namun, seperti banyak perempuan sebelum dan sesudahnya, perjalanannya tidak berakhir dalam kemenangan yang dia perjuangkan. Setelah ditangkap dan diserahkan kepada pihak Inggris oleh Prancis, dia tidak diperlakukan sebagai tawanan perang biasa. Dia justru diadili oleh pengadilan gereja, dituduh sebagai bidiat, penyimpang, dan ancaman terhadap tatanan yang ada. Dan pada tahun 1431 Masehi, di kota Rouen, dia dijatuhi hukuman mati, dibakar hidup-hidup di hadapan publik. Dia adalah Joan of Arc. Abad-abad ini adalah abad yang biasa kita sebut sebagai abad pertengahan, di mana dogma, iman, tradisi, dan otoritas terjalin dengan sedemikian eratnya dalam membentuk persepsi masyarakat Eropa Barat di zaman itu. Namun, kemunculan figur ini segera mendobrak dan merobohkan nilai-nilai yang sudah tertanam mengakar dalam tradisi masyarakat abad pertengahan, sebuah anomali dalam tradisi patriarki di posisi yang sepenuhnya oleh laki-laki. Joan of Arc, atau dalam versi Prancis, Jeanne d'Arc, menurut berbagai sumber sejarah pada awalnya dikenal sebagai seorang gadis desa dari Domremy, Prancis. Joan adalah anak dari seorang petani bernama Jacques d'Arc. Tidak dapat membaca dan menulis serta sangat religius sejak kecil. Ia bukan berasal dari kalangan bangsawan dan kehidupannya jauh dari dunia politik tingkat tinggi. Pada saat pengadilannya, Joan mengaku bahwa telah mendengar suara ilahi sejak usia 13 tahun yang ia yakini berasal dari Santo Michael, Santo Catherine, dan Santo Margaret. Suara-suara itu kemudian ia pahami sebagai panggilan untuk menyelamatkan Perancis dalam perang 100 tahun dengan Inggris. Dengan keyakinan yang kuat, ia mendatangi istana dan berhasil meyakinkan Dauphin Charles. Di tengah keputusasaan Perancis, klaim Joan sebagai utusan ilahi menjadi peluang yang terlalu penting untuk diabaikan. Sebelum diizinkan, dia diuji oleh para teolog termasuk dalam hal kesucian dan keabsahan visinya. Bagi Charles, mendukung Joan berarti memperkuat legitimasi kekuasaannya. Jika berhasil, ia akan diuntungkan. Jika gagal, Joan dapat disingkirkan tanpa mengguncang struktur politik yang ada. Joan of Arc, meskipun bergabung tanpa pengalaman militer, justru tampil sebagai simbol harapan dan keberanian. Dalam menjalankan misinya di medan militer, Joan muncul sebagai figur inspiratif yang menggerakkan semangat pasukan, mengenakan baju zirah, membawa panji putih sebagai simbol ilahi, dan selalu berada di garis depan untuk menjaga moral tentaranya. Ia memainkan peran vital dalam keberhasilannya membawa pasukan Prancis dalam pengepungan Orleans, sebuah titik balik krusial dalam perang 100 tahun melawan Inggris. Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah serangkaian kemenangan yang heroik, Joan of Arc menghadapi realitas politik yang jauh lebih kompleks dari medan perang itu sendiri. Setelah keberhasilannya dalam pengepungan Orleans dan mengantar Charles ke-7 menuju penobatan di Reims, misi utama Prancis sebenarnya sudah tercapai, yaitu pemulihan legitimasi raja. Bagi pihak istana, pengepungan Orleans adalah kemenangan krusial. Tapi bagi Joan, pertempuran ini belum selesai. Ia ingin melanjutkan operasi militer dengan lebih ofensif, yaitu serangan langsung untuk merebut kembali Paris dari pihak Inggris. Disinilah perselisihan antara Joan dan pihak istana Prancis mulai terlihat. Joan bagaimanapun berpikir dalam kerangka absolut, yaitu misi ilahi, sementara dari pihak kerajaan berpikir dengan tujuan pragmatis, stabilitas, dan kekuasaan yang aman. Charles ke-7 dan para penasehatnya mulai lebih berhati-hati. Mereka tidak selalu memberikan pasukan cukup memadai untuk misi-misi selanjutnya. Bahkan di misi ini, Prancis mulai membuka negosiasi dengan pihak Burgundia, sekutu Inggris. Negosiasi tidak berjalan dengan baik. Burgundi mengepung kota Compiègne pada Mei 1430. Joan saat itu berada di kota itu membantu pertahanan Prancis dari kepungan. Helen Castor dalam bukunya Joan of Arc, A History, menggambarkan saat itu Joan memimpin keluar dari dalam kota untuk mengganggu posisi pengepung, memukul mundur pasukan Burgundia, serta mengulur waktu agar kota tetap bertahan. Ini adalah taktik yang umum dalam situasi pengepungan, tapi memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun, keadaan menjadi fatal dan mengerikan ketika
ketika perhitungan yang kurang cermat, serangan awal pasukan John gagal berkembang. Ia juga mendapati bahwa pasukan Burgundi ternyata lebih besar dari perkiraan. Pasukan Prancis mundur dalam kekacauan dan kepanikan luar biasa. Dan di situasi ini, John tertinggal di belakang pasukan Prancis. Keadaan ini nantinya akan menjadi kisah tragis bagi perjalanan sang perempuan tangguh, penghancur tradisi dan otoritas abad pertengahan. Joan of Arc tertangkap oleh pasukan Burgundi dalam keadaan terluka. Kini ia bukan lagi pemimpin militer wanita yang karismatik, melainkan tahanan bernilai tinggi bagi pihak musuh. Dia dijadikan alat tawar-menawar antara pihak Perancis dan pihak Burgundia. John dipindah-pindah ke berbagai tempat penahanan sebelum akhirnya pihak Burgundia menjualnya ke pihak Inggris. Namun bagi Inggris, Joan of Arc lebih dilihat sebagai ancaman simbolis daripada sekedar pasukan biasa. Dalam konteks perang 100 tahun, Joan of Arc adalah simbol dari legitimasi Charles dan Prancis itu sendiri. Menghancurkannya berarti sama saja dengan menghancurkan Prancis dan simbol legitimasinya. Tak lama setelah itu, Joan of Arc dipenjara oleh pihak Inggris di Rouen. Ini adalah periode paling gelap, tragis, dan mengerikan dalam perjalanan hidupnya. Dia dijaga oleh para tentara alih-alih oleh para biarawati. Dia dirantai dan diawasi ketat. Penderitaannya di penjara semakin diperparah oleh rantai yang membelenggu kaki dan tangannya. Dalam berbagai sumber, dia juga mengalami pelecehan. Ironisnya, Inggris memperlakukan John bukan sebagai tentara tawanan, tetapi lebih karena sosok John itu sendiri sebagai seorang tentara perempuan. Pihak Inggris menyerahkan John ke pengadilan gereja dan menuduhnya sebagai seorang bidiat, penyihir, dan contoh nyata dalam penyimpangan agama dalam tradisi patriarki abad pertengahan. Dalam tradisi Inggris pada masa itu, seorang perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki seperti zirah adalah pelanggaran serius yang bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat. Dan semua ini mencapai puncaknya pada 30 Mei 1431, di mana pihak Inggris mendakwanya hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Saat eksekusi terjadi, dia masih berusia 19 tahun. Eksekusi dilakukan di depan umum, di mana itu adalah hal yang sangat biasa ditemui pada tradisi abad pertengahan. Eksekusi itu dilakukan di alun-alun Place View March, dihadiri pejabat Inggris, rohaniwan, dan masyarakat sipil pada masa itu. Sebelum naik ke atas panggung, dia mendengar pembacaan vonis terakhir. Menjelang kematiannya, John tetap memegang keyakinannya. Dia meminta salib dan seorang tentara Inggris membuatkannya salib kecil dari kayu. Saat diikat di tiang, dia menangis tetapi tetap menyebut nama Tuhan hingga suaranya perlahan hilang. Setelah dieksekusi, tubuhnya dibakar hingga menjadi abu dan dibuang ke Sungai Seine agar tidak meninggalkan jejak atau simbol. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Joan of Arc menjadi simbol dari benturan antara iman, otoritas, dan keberanian seorang perempuan yang melampaui batas zamannya. Ironisnya, tidak lama setelah kematiannya, dia diampuni dan kemudian diangkat menjadi santo oleh otoritas yang dahulu menghukumnya. Seperti yang ditulis oleh Mark Twain dalam Personal Recollections of Joan of Arc, ia berani ketika keberanian adalah sesuatu yang langka. Ia teguh ketika semua orang di sekitarnya goyah dan lemah. Joan of Arc adalah anomali yang menembus struktur yang menolaknya. Namanya terus hidup, menjadi simbol keteguhan dan keberanian jauh melampaui zamannya sendiri. 350 tahun setelahnya, dunia sudah sepenuhnya berubah, di mana kehidupan nyata semua orang tidak lagi berbasis dan bergantung pada agama, wahyu, dan otoritas gereja sebagai fondasi yang menjadi dasar kehidupan manusia. Semuanya sudah berpindah secara fundamental, di mana legitimasi kebenaran bergeser dari otoritas tradisional menuju kemampuan rasional manusia itu sendiri. Akhir abad ke-18 inilah yang kita kenal sekarang dengan periode Enlightenment, masa di mana pemikir Eropa menekankan rasio atau akal sebagai dasar utama dalam memahami manusia dan masyarakat. Argumen dipahami sebagai sumber kebenaran yang lebih diterima daripada otoritas, dan manusia dipandang sebagai individu yang berpikir, bukan lagi bagian dari tatanan kosmis atau hierarki ilahi. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 pada masa-masa ini, yang menjadi peristiwa besar yang mengartikulasikan dan mengekspresikan dengan lantang gagasan mengenai kebebasan, kesetaraan, dan hak individu.
Ide-ide ini berkembang dengan sangat cepat dan menjadi dasar dari pembentukan tatanan politik modern. Revolusi Prancis sejatinya mendeklarasikan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, di mana semua manusia seharusnya memiliki otonomi sendiri. Semua manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan politik baru yang dibangun atas solidaritas antar warga. Semua manusia secara universal kecuali perempuan. Sebuah tragedi. Di masa inilah Mary Wollstonecraft muncul di Inggris. Mary Wollstonecraft hidup di dunia yang tidak pernah mendukungnya untuk menjadi seorang intelektual. Keluarganya tidak stabil, ayahnya keras dan tidak bertanggung jawab, dan kehidupannya terasa terus-menerus mencoba untuk bertahan hidup, yang memaksa kehidupannya keluar dari jalur normal perempuan saat itu dan harus bekerja dan bertahan sendirian. Tidak ada universitas posisi akademik untuk belajar, namun itu justru membuatnya membaca dengan intensif dan mengembangkan dirinya secara otodidak. Karena di masa pencerahan ini, meski masih baru pada laki-laki, kecerdasan adalah alat mobilitas sosial, dan dari semua inilah dia membangun hidup dengan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan saat itu, governess. Governess adalah pekerjaan pendidik privat di dalam rumah keluarga yang bertugas mengasuh dan mendidik anak, biasanya untuk anak-anak kelas menengah atas sampai aristokrasi. Perannya mirip-mirip guru sekolah tapi tidak dalam institusi publik, dan memiliki pekerjaan ini berarti membuatnya berada di antara dua kelas, bukan pelayan karena memiliki pendidikan, dan bukan anggota keluarga juga karena tetap digaji. Tugas utamanya adalah mendidik anak-anak membaca, menulis, berhitung bahasa lain, biasanya bahasa Prancis, dan musik. Kecuali untuk perempuan. Perempuan biasanya ditekankan fokus ke etika, tata krama, dan pembentukan karakter. Perempuan lebih dididik untuk menjadi menyenangkan, menurut, dan bukan untuk berpikir. Dengan kemampuannya, Wollstonecraft juga mencoba untuk mendirikan sekolah di Newington Green yang lebih progresif bersama sahabat dekatnya Fanny Bloch yang sudah menjadi teman diskusinya dari muda. Namun ketika Fanny meninggal, Wollstonecraft kehilangan semangat awalnya dan memilih untuk pindah menjadi penulis ke London. Di London, Wollstonecraft masuk ke dalam jaringan intelektual radikal melalui penerbit Joseph Johnson. Lingkaran ini berisi pemikir, penulis, dan reformis yang lebih terbuka terhadap perempuan. Disinilah ia mulai menulis secara profesional, menerjemahkan, dan terlibat dalam diskursus publik, yang kalau tanpa ini, dia jelas terpinggirkan. Disinilah Wollstonecraft bertemu dengan William Godwin, seorang filsuf yang nantinya akan menjadi suaminya. Godwin pernah menulis karya mengenai anarkisme filosofis yang menjadi kritik terhadap otoritas negara dan institusi. Figur lain adalah Thomas Paine, penulis Rights of Man, yang menjadi pembela paling vokal dari French Revolution dan menentang monarki secara terbuka. Bahkan Erasmus Darwin, kakek dari Charles Darwin, juga dikatakan berada di sini, atau setidaknya karyanya dibaca juga oleh Wollstonecraft. Dan disinilah Wollstonecraft menulis karya besarnya dalam feminisme, sekaligus menjadi filsuf awal dalam menggagaskan feminisme secara komprehensif dan argumentatif dengan judul A Vindication of the Rights of Women. Ide utama dari Wollstonecraft bukan sekedar perempuan juga harus punya hak sebagaimana laki-laki dalam arti politis yang sempit. Yang dia serang terlebih dahulu adalah dasar antropologis dan moral dari cara manusia memandang perempuan. Baginya, perempuan dari awal sudah dirusak oleh pendidikan yang salah, pujian yang menyesatkan, dan struktur sosial yang membiasakan mereka untuk menjadi objek hasrat bukan subjek rasional. Dan sumber besar dari kemalangan ini adalah pendidikan yang diabaikan. Perempuan dianggap tampak lemah bukan karena pikiran mereka lemah secara alami, tetapi karena sistem pendidikan mereka seperti itu. Diajarkan untuk memikat bukan kuat, menarik bukan berpikir, menyenangkan bukan bermartabat, menjadikan mereka sebagai selir yang memikat bukan ibu yang rasional. Pendidikan sesama makhluk manusia yang diabaikan itulah sumber utama penderitaan yang kusesalkan. Wollstonecraft berulang kali menolak cara berpikir yang mendefinisikan perempuan dari seksualitasnya saja. Perempuan seharusnya dianggap sebagai manusia yang sama, bersama laki-laki ditempatkan di bumi untuk mengembangkan fakultasnya, membentuk karakter sebagai manusia. Aku pertama-tama akan memandang perempuan dalam terang agung sebagai makhluk manusia.
Hal-hal alami yang dianggap sebagai kualitas alami perempuan, kelembutan berlebihan, kepatuhan manis, sensitivitas sentimental, keanggunan pasif, semuanya menurutnya bukanlah kualitas moral tinggi, tapi pembiasaan sosial yang bermasalah dan melemahkan. Kehalusan perasaan dan kehalusan cita rasa hampir sinonim dengan sebutan-sebutan kelemahan. Dia juga mengkritik Rousseau yang merupakan salah satu intelektual terbesar saat itu. Wollstonecraft memandang bahwa Rousseau menjadikan perempuan harus selalu bergantung, memanipulasi dengan kelembutan dan dilatih untuk menjadi pasangan yang menyenangkan. Jika kebajikan adalah kebajikan, perempuan dan laki-laki haruslah sama meski kondisi pelaksanaannya berbeda. Hanya ada satu jalan yang ditetapkan oleh penyelenggaraan ilahi untuk menuntun umat manusia menuju kebaikan maupun kebahagiaan. Kebajikan seharusnya tidak punya jenis kelamin. Tidak ada yang namanya virtue maskulin atau virtue feminin. Keduanya seharusnya diarahkan pada prinsip moral yang sama. Dan untuk merubah semua ini, mencoba untuk memperbaiki konstruksi sosial yang sudah bermasalah dan struktural ini, pendidikan perempuan yang dari awal hanya diarahkan untuk daya tarik, busana, pesona, dan seni menyenangkan orang lain harus diubah menjadi sistem pendidikan publik yang lebih rasional. Hal yang meski saat ini terasa normal, dulu dianggap sangat aneh dan radikal. Ketimpangan ini muncul karena hasil sistem, dan sistem ini pun mereproduksi dirinya sendiri, di mana dia menciptakan kondisi tertentu, lalu menggunakan kondisi itu sendiri sebagai justifikasi untuk mempertahankan dirinya. Jadinya, pembahasan yang dijelaskan Wollstonecraft di sini sangat filosofis, bukan hanya moral, karena dia tidak mengatakan karena perempuan korban maka mereka harus diselamatkan, tapi permasalahannya adalah epistemologis. Perempuan tidak dipandang sebagai subjek karena dari awal struktur sosial sudah melarang itu. Dan untuk memperbaikinya, pendidikan adalah langkah awal untuk semuanya. Pendidikan pribadi dan publik harus digabungkan secara bijak, dan perempuan tidak seharusnya dikeluarkan dari pembentukan warga negara. Seharusnya mereka tidak hanya menjadi calon istri semata, tetapi menjadi subjek sipil dan moral dalam masyarakat. Bukan berarti harus memilih antara publik dan domestik. Keduanya di pandangannya berjalan bersamaan, sebagaimana laki-laki bekerja dan tetap menjadi suami dalam keluarganya. Inti dari pembahasan Wollstonecraft adalah perempuan tampak lemah di mata orang-orang di zaman itu karena mereka dari awal dididik dengan salah yang ditujukan hanya untuk pleasing. Akibatnya, banyak pandangan melihat perempuan bergantung, manipulatif, dan terobsesi ke reputasi dan terjebak dalam pernikahan. Dan solusi untuk ini adalah pendidikan publik rasional yang nantinya bisa menguatkan pikiran dan memperluas kemampuan mereka dalam partisipasi sipil. Seperti yang sudah terjadi terus-menerus dalam sejarah, tulisannya tidak dianggap serius sampai kematiannya. Setelah komplikasi pasca persalinan setelah melahirkan putrinya, Mary Shelley, yang nantinya menulis Frankenstein, salah satu karya sastra terbaik yang pernah ada. Siapa sangka salah satu sastrawan terbaik yang kita miliki muncul dari filsuf perempuan yang menjadi fondasi awal feminisme modern. Tragisnya, setelah kematiannya, suaminya, William Godwin, mencoba untuk memperbaiki potret istrinya yang dianggap terlalu radikal dengan menampilkan sosok istrinya dengan jujur dengan menulis Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Women, dengan menjelaskan bahwa Wollstonecraft pernah menjalin hubungan di luar pernikahan dengan Gilbert Imlay yang membuat kehidupan cintanya tidak stabil, memiliki anak di luar nikah bernama Fanny Imlay, dan bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Mengetahui itu, masyarakat yang dari awal memiliki bias terhadap perempuan malah langsung membacanya dalam kerangka moral atau norma sosial yang mereka percaya dari awal, dan melihat bahwa kehidupan Wollstonecraft memang penuh skandal. Alih-alih memperdebatkan ide utama dari karyanya, yang dibahas justru kehidupan pribadinya. Lingkaran sosialnya yang radikal dijadikan sebagai bahan untuk mendiskreditkan pemikirannya. Puitis dan tragis perilaku manusia, di mana percobaan Wollstonecraft untuk membuktikan ketidakrasionalan penekanan terhadap perempuan justru membuktikan dirinya sendiri tanpa harus berada dalam pembahasan idenya sendiri. Tanggapan orang-orang terhadap bukunya dan kehidupan pribadinya adalah reaksi alamiah yang sudah dituliskan berkali-kali olehnya, dan tentu saja mereka melakukannya persis seperti itu. Dampak Wollstonecraft dalam tingkat intelektual memang menjadi fondasi dalam feminisme, namun dalam sosial dan politik dia tidak memberikan dampak apapun secara langsung karena terpinggirkan, dan hanya menjadi argumen fondasional untuk revolusi di kemudian hari.
Simone de Beauvoir lahir pada tahun 1908 di Paris. Lahir dalam keluarga borjuis Katolik yang mengalami kemiskinan setelah Perang Dunia Pertama. Jadinya dia hidup dalam kontradiksi. Beauvoir secara budaya elit tetapi dengan keuangan yang miskin. Ayahnya menghargai budaya dan teater, sementara ibunya sangat religius dan konservatif, yang membuat Beauvoir hidup dalam kedua dunia itu. Budaya elit tapi miskin dengan rasionalitas ayahnya dan konservatisme ibunya. Namun Beauvoir kehilangan iman religiusnya sejak remaja karena dia menolak sistem nilai yang diberikan kepadanya tanpa pilihannya sendiri. Secara akademik, Beauvoir sangat kuat. Dia masuk ke Sorbonne University, kemudian École Normale Supérieure, pusat intelektual paling elit di Prancis. Lingkungan yang didominasi oleh laki-laki tapi tetap unggul di dalamnya. Dan di sanalah ia bertemu dengan Jean-Paul Sartre, partner intelektual dan eksistensialnya, di mana hubungan mereka berada di luar norma dari struktur tradisional. Sebelum menulis, pengalaman Beauvoir sebagai guru filsafat di berbagai lise membuatnya melihat bagaimana perempuan dididik untuk menyenangkan dan patuh terhadap laki-laki, di mana laki-laki dilatih untuk berpikir dan bertindak. Sama seperti Wollstonecraft, dia melihat bahwa perempuan hanya dipersiapkan untuk menikah, bukan berpikir. Bahkan dalam ranah intelektual, dia selalu dianggap sebagai pendamping Sartre, bukan sebagai pemikir independen. Ada banyak sekali hal mengerikan yang dilihat oleh kedua mata Beauvoir sendiri. Terjadinya Perang Dunia Kedua dan melihat bagaimana banyak laki-laki pergi berperang yang membuat perempuan masuk ke dunia kerja secara masif, dan struktur sosial mulai retak karena perempuan tiba-tiba menggantikan peran laki-laki, dan hambatan yang dari dulu dianggap sangat besar bahwa perempuan tidak bisa bekerja ternyata tidak sebenar itu. Setelah perang, perempuan didorong kembali ke rumah, kembali ke kodratnya, yang membuat semua ini perlu untuk dipertanyakan. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan yang menjadi inti proyek dari Beauvoir. Mengapa perempuan selalu ditempatkan sebagai yang lain? Dan dari sinilah tulisannya Le Deuxième Sexe atau The Second Sex pada tahun 1949 yang menjadi fondasi dari feminisme muncul. Simone de Beauvoir dalam pembukaan bukunya sebenarnya tidak sedang berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat moral kepada perempuan ataupun laki-laki. Ia justru memulai dari yang paling dasar. Beauvoir mempertanyakan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan perempuan. Menurutnya, di dalam sejarah manusia, perempuan seringkali hanya dianggap sebagai pemanis, sebagai tokoh yang keberadaannya tidak terlalu penting. Setiap kali seorang perempuan mencoba melangkah keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh zamannya, saat itu juga selalu muncul mekanisme sosial yang secara sistematis menarik subjek tersebut kembali ke posisi semula, menjadi objek yang seharusnya menurut, patuh, dan diam. Beauvoir merasa ada yang aneh dengan semua ini, ada yang tidak beres di antara pembedaan posisi laki-laki dan perempuan dalam sejarah kita. Oleh sebab itu, analisis de Beauvoir memang dimulai dari fakta adanya keasimetrisan posisi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu memposisikan diri sebagai subjek, yaitu entitas yang memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri dan mampu menentukan arah tujuannya. Selama berabad-abad, sejarah dunia selalu saja dipahami melalui lensa teori orang besar, pandangan yang memang menempatkan kemajuan manusia sebagai hasil kreasi eksklusif dari para penakluk, filsuf, serta arsitek laki-laki. Anggapan bahwa laki-laki adalah pembentuk peradaban menciptakan sebuah siklus pembenaran yang sangat sulit dipatahkan. Dengan menguasai institusi pendidikan dan media komunikasi, laki-laki terus mereproduksi citra diri mereka sebagai satu-satunya penjaga peradaban. Perempuan yang mencoba memberikan kontribusi dalam bidang-bidang strategis justru sering kali dipandang sebagai penyusup di wilayah yang bukan milik mereka. Posisi ini secara otomatis menempatkan laki-laki sebagai yang absolut, sementara perempuan didefinisikan sebagai yang disebut Beauvoir sebagai lian atau yang lain. Kemanusiaan dibayangkan sebagai laki-laki, dan laki-laki mendefinisikan perempuan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dalam hubungannya dengan laki-laki. Beauvoir sendiri mencatat bahwa perempuan tidak memiliki sejarah kolektif yang bisa digunakan untuk menyatukan kekuatan melawan dominasi tersebut. Perempuan hidup tersebar di antara laki-laki, terikat oleh hubungan emosional, ekonomi, serta domestik yang sangat kuat dengan para penindasnya. Sungguh ironis. Dari fakta itulah Beauvoir mencoba membongkar kembali definisi tentang perempuan, sekaligus melawan penindasan-penindasan yang selalu terjadi terhadap perempuan. Sehingga de Beauvoir menolak dengan tegas segala bentuk determinisme yang mencoba menjustifikasi posisi inferior perempuan melalui alasan biologi, psikoanalisis, maupun materialisme historis. Lalu ia menunjukkan bahwa tidak satu pun dari ketiganya dapat dipakai sebagai dasar yang tetap untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dari biologi,
perbedaan fisiologis memang ada, namun bagi Bova, perbedaan itu belum memiliki arti filosofis dengan sendirinya. Tubuh manusia selalu hadir dalam dunia sebagai situasi yang dijalani, ditafsirkan, dan diwujudkan lewat tindakan. Karena itu, tubuh perempuan tidak bisa dibaca sebagai nasib yang selesai hanya dari susunan biologisnya. Kekuatan fisik yang lebih rendah misalnya, baru tampak sebagai kelemahan ketika masyarakat memberi nilai negatif pada perbedaan itu, dan sengaja tidak sengaja menyusunnya menjadi alasan bagi terciptanya subordinasi. Jika biologi tidak cukup, psikoanalisis mencoba menjelaskan perempuan melalui struktur kejiwaan. Dalam banyak teori, terutama yang berakar pada Sigmund Freud, perempuan sering dipahami melalui konsep kekurangan sebagai versi yang tidak lengkap dari laki-laki. Identitasnya dibangun dari apa yang tidak ia miliki. Namun, Bova melihat pendekatan ini bermasalah karena ia menganggap struktur psikologis seolah-olah universal dan tetap. Padahal pengalaman batin manusia selalu dibentuk oleh dunia sosial tempat ia hidup. Ketika sejak kecil perempuan diarahkan untuk menjadi pasif, menyenangkan, dan bergantung, maka struktur psikologis itu terbentuk sebagai konsekuensi dari pendidikan dan ekspektasi, bukan sebagai kodrat. Namun bahkan pendekatan materialisme historis yang berusaha menjelaskan posisi perempuan melalui kondisi ekonomi dan struktur produksi tidak sepenuhnya memadai. Dalam tradisi Karl Marx dan Friedrich Engels, subordinasi perempuan dikaitkan dengan kepemilikan pribadi, pembagian kerja, dan struktur kelas. Bova mengakui bahwa faktor ekonomi memiliki peran penting, tetapi ia menolak reduksi pengalaman perempuan menjadi semata-mata akibat kondisi material. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang berubah pun, pola subordinasi bisa tetap bertahan karena ia tertanam dalam cara berpikir, norma, dan relasi sehari-hari. Kita bahkan sering mendengar kalimat, setinggi apapun sekolahnya, ujungnya ke dapur juga. Percuma sukses kalau belum menjadi istri dan ibu. Seolah-olah pengalaman menjadi perempuan bisa dipahami hanya dari kenyataan bahwa dirinya berbeda dari laki-laki. Lalu perbedaan itu langsung diterjemahkan sebagai rasa kekurangan, rasa kecil, bahkan lebih parah sampai merasa rendah diri. Tapi jika perempuan tidak bisa dijelaskan secara final oleh biologi, psikoanalisis maupun materialisme historis, lalu dari mana sebenarnya identitas perempuan ini dibentuk? Argumen yang paling fenomenal dari Bova dirumuskan dalam satu pernyataan bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, ia menjadi perempuan. Postulat ini menekankan bahwa feminitas merupakan hasil dari proses pengkondisian sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Sejak masa kanak-kanak, seseorang selalu didorong untuk mengadopsi peran-peran tertentu yang membatasi ruang geraknya. Anak laki-laki diajari untuk mengeksplorasi dunia, melakukan penaklukan, serta mengembangkan kapasitas transendensinya. Di sisi lain, anak perempuan diajarkan untuk bersikap pasif, mematuhkan diri demi mendapatkan persetujuan dari orang tua, dan membatasi ambisinya pada ranah domestik. Proses internalisasi ini dalam sejarah kita benar-benar berperan sangat efektif, sehingga perempuan seringkali merasa bahwa sifat-sifat pasif tersebut memang bagian dari identitas aslinya. Padahal itu hanyalah topeng yang dipaksakan oleh masyarakat patriarki. Pada akhirnya, tujuan Bova tidak berhenti pada usaha membuat perempuan sadar bahwa mereka ditindas. Yang Bova kejar jauh lebih besar. Bova ingin menyadarkan seluruh manusia bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sama-sama hidup dalam drama tubuh, waktu, kebebasan, dan keterbatasan yang serupa. Karena itu, tidak ada dasar yang sah untuk mempertahankan hak-hak istimewa palsu atas nama jenis kelamin. Dalam bagian penutup The Second Sex, Bova menulis, mereka memiliki kebutuhan yang sama satu sama lain, dan mereka dapat mengambil kemuliaan yang sama dari kebebasan mereka. Saat keduanya saling mengakui sebagai sesama subjek, relasi antar manusia mungkin akan menjadi lebih dewasa, lebih setara, dan lebih indah. Itulah arah etis yang ingin dibuka oleh Simone de Beauvoir. Bagi Beauvoir, inilah titik krusial yang selama ini gagal dicapai dalam relasi antar laki-laki dan perempuan. Perempuan terlalu sering ditempatkan sebagai yang lain, sebagai objek yang dilihat, dinilai, dan ditentukan dari luar. Ia tidak lahir sebagai pusat kesadarannya sendiri, tetapi sebagai refleksi dari kebutuhan dan perspektif laki-laki. Akibatnya, relasi yang terbentuk bukanlah relasi timbal balik, melainkan relasi asimetris, di mana satu pihak menjadi subjek dan pihak lain menjadi objek. Pengakuan timbal balik mengubah struktur ini secara mendasar. Ketika perempuan diakui sebagai subjek, ia tidak lagi didefinisikan oleh perannya sebagai istri, ibu, atau pelengkap, melainkan sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih, bertindak, dan memberi makna.
Pada saat yang sama, laki-laki juga kehilangan posisi absolutnya sebagai pusat. Laki-laki tidak lagi menjadi ukuran tunggal bagi nilai dan kebenaran, tetapi harus berhadapan dengan kebebasan lain yang setara dengannya. Relasi yang lahir dari kondisi ini menjadi lebih dewasa karena tidak bergantung pada ilusi. Tidak ada lagi romantisasi yang menyembunyikan ketimpangan. Tidak ada lagi legitimasi yang diberikan oleh tradisi tanpa dipertanyakan. Kedua pihak sadar bahwa mereka masing-masing bebas dan justru karena itu mereka harus memilih untuk saling mengakui. Lebih setara karena tidak ada struktur yang secara diam-diam menempatkan salah satu lebih rendah. Kesetaraan di sini bukan berarti identitas yang sama, melainkan posisi yang sama sebagai subjek. Perbedaan tetap ada, biologis, psikologis maupun pengalaman hidup, tetapi perbedaan itu tidak lagi diterjemahkan sebagai hierarki. Dengan ini, Bova mengubah cara manusia berelasi secara fundamental, tidak berhenti pada kritik terhadap struktur yang ada, tapi mencoba untuk mendorong bagaimana kita melihat yang lain sebagai bukan objek yang bisa dimiliki, tetapi subjek yang harus diakui. Dari sanalah dasar kemungkinan hidup bersama lebih utuh bisa muncul. Perjuangan perempuan tidak hanya terjadi di daratan Eropa, tetapi juga terjadi pada negara-negara jajahan kolonial. Bahkan perjuangan ini semakin berat karena perlawanan yang dilakukan terhadap sesama perempuan juga, karena negara jajahan masih hidup dalam tradisi tradisional, termasuk patriarki. Kondisi ini memang sengaja dilakukan oleh para penjajah. Mereka tidak mau menyebarkan cahaya modernitas selain kepada Eropa. Oleh karena itu, narasi-narasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum pernah terdengar sehingga dianggap tabu dan tidak wajar bagi masyarakat terjajah. Kondisi inilah yang terjadi pada Indonesia zaman kolonial. Tradisi pingitan, salah satu tradisi yang mengikat kebebasan perempuan Indonesia yang berasal dari tanah Jawa dan Bali, diambil dari kata pingit yang berarti disembunyikan atau diasingkan dalam dunia luar. Akibatnya, perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah dan dilarang berinteraksi dengan laki-laki selain keluarga. Pengekangan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat feodal atau golongan priai, aristokrat Jawa. Perempuan dipaksa dan ditundukkan dengan berbagai macam dalih, alasan agama, menjaga kehormatan dan martabat, hingga sebagai status kehormatan keluarga. Tradisi patriarkal ini membuat banyak perempuan Indonesia begitu rentan dan mudah dipermainkan dalam keluarga, terkhususnya dari ayah dan suami mereka. Meskipun mereka berasal dari golongan atas, perempuan tidak lain diperlakukan seperti komoditas dalam keluarganya. Walau demikian, cahaya modernitas akan selalu berusaha menyinari dunia hingga ke ujung hutan dan desa terdalam sekalipun. Modernitas hadir melalui politik etis, kebijakan kolonial Hindia Belanda yang lahir dari gagasan hutang kehormatan dan dijalankan melalui 3 program utama, irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Kebijakan ini membawa harapan baru, karena untuk pertama kalinya, kesejahteraan pribumi diakui sebagai tanggung jawab negara, namun penyinarannya tidak merata. Dalam buku berjudul Women and the State in Modern Indonesia, karya Susan Blackburn, dijelaskan bahwa sistem pendidikan modern di bawah pemerintah kolonial hanya dilakukan untuk mendidik laki-laki guna mengisi posisi administratif pemerintahan seperti pegawai sipil dan tenaga kerja publik. Sedangkan pendidikan bagi perempuan sayangnya tidak terlepas dari urusan rumah tangga. Edukasi pada perempuan hanya dilakukan untuk membentuk ibu dan istri bermartabat. Kondisi ini juga diperparah karena pendidikan hanya untuk kalangan priai saja, sedangkan rakyat biasa tidak diberi akses, sehingga mimpi dan harapan dari politik etis hanya sekedar omong kosong belaka karena tidak mau menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama kepada perempuan. Keresahan perempuan Indonesia ini diperjuangkan oleh wanita priai terdidik bernama Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya merupakan Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Samingun Sosroningrat dan ibunya bernama Ngasira. Ayah Kartini memperoleh pendidikan Belanda ketika dewasa, menjadikannya sebagai salah satu orang progresif di tengah kegelapan zamannya. Pola pikir dan ambisi ayah Kartini tidak main-main. Dia menginginkan semua anaknya, termasuk anak perempuan, mengenyam pendidikan Eropa. Dengan status tinggi dan pemikiran maju keluarganya, Kartini kecil dapat menempuh sekolah dasar gratis setempat, lalu belajar berbicara dan menulis dalam bahasa Belanda dengan lancar. Sayangnya, setelah 6 tahun bersekolah, akses pendidikan harus diberhentikan kepada Kartini ketika ia mulai memasuki masa remaja. Tradisi pingitan memaksa Kartini yang saat itu berumur 12 tahun terisolasi dari dunia luar dengan dalih menjaga martabat diri dan keluarganya. Sendirian ini membuatnya marah, sedih,
dan kecewa. Bagi Kartini, tradisi ini sama saja seperti pembungkaman. Kartini menjelaskan bahwa dirinya seperti dimasukkan ke dalam kotak lalu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan domestik rumah tangga. Perempuan tidak bisa mengendalikan penuh tubuh dan suara mereka. Pada usia 12 tahun, saya diperintahkan untuk tinggal di rumah. Saya harus masuk ke dalam kotak. Saya dikurung di dalam rumah, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Saya tidak dapat kembali ke dunia itu kecuali sebagai pendamping suami saya, seorang asing sepenuhnya yang telah dipilih oleh orang tua kami dan kepada siapa kami dapat dinikahkan secara harfiah tanpa sepengetahuan kami. Selama 4 tahun, Kartini terpenjara di dalam rumahnya, sementara saudara-saudara laki-lakinya melanjutkan pendidikan menengah hingga mendapatkan pekerjaan strategis. Berbeda dengan Kartini atau saudari-saudari perempuannya, melanjutkan pendidikan adalah kesalahan mutlak bagi adat saat itu. Walau demikian, di periode tergelap hidupnya ini, Kartini masih diperbolehkan untuk membaca buku dan mengirim surat kepada teman-teman Belandanya semasa sekolah dulu. Ini sudah sangat membuatnya senang dan tetap semangat menjalani hidup sebagai wanita tercerahkan. Per tahun 1895, angin kebebasan kembali dihirup Kartini. Dia perlahan dapat melihat pemandangan sekitarnya, serta bercengkrama dengan sesama priai. Meskipun masih dalam pengawasan orang tuanya, kebebasan sekecil ini tetap dirayakan dan disyukurinya. Salah satu momen penting dalam hidupnya ketika Kartini diperbolehkan menghadiri perayaan penobatan Ratu Belanda di luar Jepara. Acara itu dijadikan Kartini sebagai sarana untuk berkenalan dan berdiskusi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Alhasil, Kartini berkenalan dengan tokoh-tokoh Belanda penting seperti J.H. Abendanon, setingkat Menteri Pendidikan Hindia Belanda, dan istrinya Rosa Abendanon Mandri yang kemudian menjadi mentornya di kemudian hari. Kartini juga bertemu dengan Marie Ovingsur, istri asisten residen Jepara dari tahun 1891 hingga 1899, serta Nelly Van Kool, istri Henry Van Kool, seorang anggota parlemen dan pemimpin Partai Buruh Sosial Demokrat. Kartini juga mulai memiliki sahabat pena bernama Stella Z. Handelaar, yaitu perempuan Belanda progresif yang menanggapi suratnya melalui majalah feminis Belanda. Pertemuan ini sangat penting bagi Kartini, terutama dalam perkembangan gagasan emansipasi wanitanya serta pengukuhan relasi-relasi penting dalam mewujudkan mimpinya. Perjuangan dan tekad yang dibawa Kartini jauh lebih susah dibandingkan di Eropa karena perempuan coklat mengalami penjajahan ganda, budaya patriarki tradisional, dan penindasan kolonial barat. Melalui tinta dan kertas, Kartini mengajak perempuan bangsanya untuk melawan ketimpangan yang ada. Berbagai gugatan dan tulisan ia layangkan kepada dunia yang tidak adil ini. Salah satu yang terkenal berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan. Tulisan ini dibuat pada tahun 1903 bertujuan sebagai upaya formal untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bidang kesejahteraan dan pendidikan. Bagi Kartini, sangat tidak mungkin pemerintah kolonial pada saat itu memberikan pendidikan kepada semua orang karena susahnya akomodasi dan keterbatasan akses ke berbagai lapisan masyarakat pada saat itu. Solusi nyata masalah ini menurut Kartini, pendidikan trickle down dari kelas priai lalu masyarakat biasa. Lebih spesifik lagi, visi ini menyoroti peran perempuan priai agar mereka menjadi manusia terdidik sehingga mereka dapat menurunkan pengetahuan kepada anak-anak mereka yang kelak menjadi pemimpin atau jajaran pemerintahan yang cakap dan menyejahterakan rakyatnya. Jelas bahwa Kartini memberikan panggung besar bagi para ibu karena tradisi pingitan yang selama ini dilakukan tidaklah cukup untuk membentuk ibu dan istri beradab, apalagi ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya dan rumah sebagai sekolah pertamanya. Namun, Kartini sadar bahwa visi dan mimpinya ini tidak akan mudah diterima oleh banyak orang, terutama oleh bangsanya sendiri, sehingga Kartini menganjurkan pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan praktis supaya masyarakat dapat melihat aplikasi nyatanya. Bentuk kegiatan yang disarankan Kartini adalah pelatihan kerajinan kayu di Rembang. Bandingkan dengan anak-anak yang hendak diberi obat demi kesehatan mereka. Jika tablet obat begitu saja diletakkan di hadapan mereka, maka mereka akan menelannya dengan enggan. Namun jika tablet yang sama diberikan dengan balutan gula dan dibungkus kertas perak atau emas, maka anak akan segera meraihnya dengan antusias. Ketika mereka menjadi lebih dewasa, mereka akan menyadari bahwa hal itu penting bagi kesehatan mereka. Melalui tintanya, Kartini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk menilai baik dan buruk. Mungkin saja mereka menganggap bahwa kemampuan baca tulis tidak berguna untuk membajak sawah atau ilmu sosial. Oleh karena itu, Kartini sangat mendorong pendidikan awal-awal di ranah praktis sebelum bisa menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan lebih jauh, lalu mendorong masyarakat kepada kemajuan. Sayangnya, wanita kuat ini tidak berumur panjang. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 25 tahun, beberapa hari setelah melahirkan anaknya. Meskipun singkat, tetapi pengaruhnya sangat besar dalam perjuangan perempuan di tanah air. Surat-surat serta buah pemikirannya berhasil
dikumpulkan dan diabadikan oleh J.H. Abendanon dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Memoir ini tersebar luas ke berbagai belahan dunia pada saat itu, serta diterjemahkan ke banyak bahasa, Inggris, Prancis, Jepang, dan masih banyak lagi. Gagasannya kemudian beresonansi dalam perkembangan pendidikan perempuan pada awal abad ke-20, memengaruhi munculnya sekolah-sekolah bagi perempuan serta gerakan emansipasi di berbagai daerah. Kartini menjadi titik awal dari sebuah perubahan yang bergerak perlahan tetapi terus berlanjut melampaui zamannya. Atas kegigihan dan semangatnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hari kelahiran Kartini diperingati sebagai perayaan tahunan bagi bangsa Indonesia, sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk pendidikan, kesetaraan, dan pengakuan perempuan sebagai subjek masih terus berlangsung hingga hari ini. Perlu digarisbawahi bahwa para perempuan ini tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan dari kondisi historis di mana perempuan secara sistematis ditempatkan di luar ruang pengakuan. Dalam konteks itulah, perjuangan mereka tidak hanya berbicara tentang posisi perempuan, tetapi tentang batas-batas bagaimana kemanusiaan itu sendiri selama ini dipahami. Perjuangan-perjuangan mereka bukan sekedar pengakuan atas peran biologis, melainkan penegasan bahwa perempuan bukanlah objek untuk dimiliki, tetapi subjek yang utuh yang berpikir, memilih, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Dan selama pengakuan itu belum sepenuhnya terwujud, maka perjuangan ini belum benar-benar selesai. Terima kasih.